Anda sudah mendengar tadi bagaimana penjelasan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Dr. Danardi, yang menceritakan modus seperti apa yang dilakukan oleh para penipu ini, yang memang menipu korbannya melalui SMS. Memang banyak metodenya. Ada yang bilang menang hadiah atau menang undian, ada yang bilang kemudian berpura-pura harus bayar kontrakan, harus transfer dan sebagainya, atau mungkin juga minta pulsa dan banyak sekali. Nah, ini kita akan kupas lebih dalam lagi karena kasus ini bukan baru saja terjadi, sudah cukup lama, sudah cukup banyak korbannya, harusnya bisa menjadi pembelajaran. Tapi kenapa masyarakat kemudian masih begitu mudahnya untuk percaya, Dr. Danardi? Bahkan kali ini kita dengar Pak Yusri berkata keuntungannya per bulan sampai 200 juta. Jadi saya hanya bisa bayangkan berapa orang yang dibohongi seperti itu, ditipu seperti itu. Betul sekali, dan berapa uang yang betul-betul diambil oleh para pelaku ini. Nah, bukan hanya Dr. Danardi yang akan membahas ini bersama saya, sudah hadir juga para narasumber lainnya. Ada Mas Dedi Permadi selaku juru bicara Kementerian Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Dedi. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, ada juga Mas Heru Susetyo selaku kriminolog yang juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heru. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, mungkin Mas Heru dulu, kita ingin dengar pendapatnya bagaimana melihat kasus ini yang semakin marak. Sebelum pandemi pun juga sudah banyak yang menjadi korban, apalagi di masa pandemi ini ketika orang sedang dalam kondisi kesusahan. Sebenarnya apa yang ada di benak orang itu? Apakah memang tergiur betul-betul dengan hadiahnya di masa susah ini atau seperti apa, Mas Heru? Ya, pertama karena memang tingkat literasi orang itu berbeda-beda ya, tingkat kesadaran, tingkat interaksinya dengan sosial media ataupun dengan gawai gadget berbeda-beda. Ada yang mungkin sangat hati-hati, ada yang nggak peduli, ada yang hati-hati namun ada saat-saat dia lengah ya. Karena manusia pun tidak semuanya dalam keadaan waspada, ada saat-saat dia lengah, entah baru bangun tidur atau dalam kondisi depresi, stres, tiba-tiba ada kabar mendapatkan undian, bisa jadi dia yang asal dia hati-hati kemudian menjadi lengah juga. Jadi banyak kondisi ya. Jadi katakan dari 100.000 pesan yang dikirim secara acak, bisa jadi ada berapa orang yang tersangkut ya. Dan itu bukan hal yang aneh karena kami pernah juga melakukan studi tentang ini, bahwa memang terutama di Kalimantan, di Sulawesi itu memang ada, dan di luar Jawa termasuk di Jawa juga sih, ada orang-orang yang memang kurang aware dan kurang sadar hingga dia mudah percaya, apalagi kalau informasinya disampaikan itu match dengan kondisi dia. Karena kadang-kadang match juga ya. Kecuali kalau yang tadi itu, kalau Anda mendapatkan hadiah dari telepon seluler X, ternyata dia nggak punya nomor itu mungkin dia langsung bisa membantahnya. Tapi kalau kemudian match, kalau dia ada dalam kondisi yang digambarkan dalam SMS tersebut, itu yang akan membuat dia cepat percaya. Ya, Anda misalnya rumah ada yang nanyain, perlu tanah mau dijual, ada yang mau beli tanah Anda, mau beli rumah Anda, dan memang dia dalam kondisi seperti itu, mungkin dia akan cepat langsung membalasnya, mereply-nya. Jadi ini emang ya karena tingkat literasi yang berbeda-beda dan juga kebutuhan yang berbeda-beda serta kondisi sosial, budaya, ekonomi yang juga berbeda-beda. Ada kalanya itu matching atau cocok dengan apa yang digambarkan dalam pesan pendek tersebut gitu. Membuat dia juga seorang ada saat-saat lengah juga ya. Nggak semua orang dalam kondisi yang ada sakit, depresi, stres, butuh uang, itu dia langsung menyambar informasi yang tepat seperti itu. Baik, kondisi lengah, depresi, sakit, butuh uang dan sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana melihat kondisi psikologis dari para korban sehingga kemudian begitu mudahnya untuk percaya pada saat tawaran itu datang, dokter? Jadi saya melihatnya pasti dari dua sisi ya. Dari satu korbannya dan satu dari penipunya. Baik. Penipu di sini belajar sangat mungkin teknik-teknik hipnoterapi, teknik-teknik menghipnosis seseorang, bagaimana berbicara dengan lembut, berbicara gaya sok akrab, sok dekat, itu mereka pelajari. Dan korban-korban ini pasti seperti tadi disampaikan bahwa dalam kondisi yang sedang tidak stabil. Tetapi juga selain itu bahwa ada kondisi tertentu, karakter seseorang yang namanya suggestible, orang-orang yang mudah tersugesti, itu akan mudah sekali untuk jatuh. Saya ingat dengan filosofi Jawa ini, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jadi jangan mudah terkejut, jangan mudah dibujuk, jangan mudah kaget pada situasi yang tadi hadiah atau mau mendapatkan mobil, akan mendapat diskon. Itu sesuatu yang bisa mengejutkan.
Kalau seseorang yang tidak mudah tersugesti, itu bisa abe, bisa ini pasti penipuan. Iya. Tapi kalau tadi bahwa rata-rata pasti penipuan ini masalah uang. Jadi termasuk saya juga pernah kena, teman-teman juga pernah kena. Kita harus melihat bahwa modusnya pasti uang. Jadi kalau seseorang itu sudah dibujuk, dirayu dan masalah uang, itu harus segera sadar bahwa ini benar atau tidak. Lebih baik matikan dulu, kontak kepada nama temannya itu, dan kalau perlu video call, sehingga orang itu kan terlihat. Itu akan mulai dia sadar. Tapi yang sering jadi masalah adalah menjadi tidak sadar dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Tadi efek hipnoterapi, hipnosisnya kena dia. Oke. Ini harus berhati-hati memang. Oke, Mas Dedi, di masa pandemi ini adakah kemudian peningkatan ataupun penambahan jumlah kasus ke Kemenkominfo mengenai hal ini? Atau kasus-kasus tipu-tipu lewat SMS seperti ini? Ya, Mbak Putri, jadi kalau menurut data dari Kementerian Kominfo, dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, itu Kominfo telah memblokir sekitar 7.880 nomor yang terkait dengan penipuan melalui transaksi elektronik. Jadi yang kita bicarakan malam hari ini bisa dikategorikan sebagai penipuan dalam transaksi elektronik. Dan hal ini dilarang oleh undang-undang, diatur di dalamnya seperti tadi sudah disebutkan di KUHP pasal 378, pasal 372 maupun di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang terkait dengan transaksi elektronik yang mengandung unsur kebohongan maupun menyesatkan. Kalau Kominfo sendiri mengidentifikasi modusnya itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah yang terkait dengan pinjaman online, yang kedua yang terkait dengan hadiah atau undian, yang ketiga terkait dengan tagihan atau janji tertentu, dan yang terakhir adalah hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal aneh terkait dengan transaksi elektronik. Misalnya ada yang terkait dengan togel atau ramalan dan lain sebagainya. Ini adalah yang kita identifikasi sebagai penipuan dalam transaksi elektronik. Baik, Mas Dedi, yang juga bikin saya penasaran ataupun masyarakat penasaran bagaimana kemudian pelaku ini bisa mendapatkan data sebegitu banyaknya nomor-nomor dan bagaimana sebenarnya kita ini pemilik nomor bisa merasa terlindungi. Nanti mungkin Kominfo bisa menjelaskannya, Mas Heru juga mungkin nanti kita bisa tinjau lebih dalam lagi termasuk juga Dr. Danardi pendapatnya, tapi setelah jeda berikut ini kita akan bahas kembali.